Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sepak bola. Halo guys, apa kabar? Tentu Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia bersama keluarga tercinta dimanapun Anda berada. Teman-temanku sekalian, ini kabar yang mengejutkan. Sekelas Piala Dunia kembali digemparkan oleh tim dari Asia. Kita tahu siapa-siapa tim Asia yang lolos ke Piala Dunia. Sebagian dari itu ada dari Timur Tengah, yaitu Arab Saudi, Qatar, Iran, dan Jordania. Dan yang lain ada Jepang, Korea, dan Australia. Namun, pertandingan antara Qatar dan tuan rumah Kanada menimbulkan cerita lama kembali tersaji di lapangan yang megah yang disoroti oleh seluruh dunia, yaitu pemain Kanada bebak belur sampai kakinya dihajar oleh pemain yang banyak fulus, yaitu tim Qatar. Ini sangat disayangkan guys, karena perwakilan Asia yang menuju ke Piala Dunia itu adalah marwah buat tim-tim di Asia. Tetapi ini membuat malu bagi kita sebagai orang Asia. Tetapi yang lebih malu lagi adalah kepala federasi yang menaungi sepak bola Asia, yaitu AFC. Seharusnya tidak layak dia berada di panggung yang megah ini. Namun apa yang terjadi, inilah buktinya. Apa yang dilakukan dan apa yang dibuat sekarang tinggal melihat tuaiannya. Apakah ini bagus hasilnya? Apakah jelek? Mari kita simak guys sama-sama. Inilah kejadian yang sangat sadis, membuat coreng muka tim-tim yang ada di Asia. Let's go. We came in on tired shoes, with a busted map and borrowed moves. No golden cape, no perfect plan, just two hands, just one chance. You call my name. Timnas Qatar kembali mendapatkan sorotan di ajang Piala Dunia tahun ini. Bukan prestasi, melainkan kontroversi yang mereka lakukan. Kontroversi yang dimaksud adalah permainan kasar yang mereka tunjukkan. Permainan yang membuat Ismail Kone, gelandang dari Timnas Kanada, harus ditandu keluar karena mengalami cedera yang sangat parah. Wah. Untungnya meski kehilangan pemain pentingnya, Kanada tetap mampu meraih kemenangan dengan skor 6-0. Kini, apa yang ditunjukkan oleh Qatar mulai mendapatkan perhatian dari dunia, termasuk Indonesia, karena pada awal tahun depan, tim Garuda akan melawan Qatar di ajang Piala Asia. Wow, Momen bahaya ini guys. Kevin Dix dan kawan-kawan mendapatkan peringatan untuk lebih hati-hati terhadap tim asal Timur Tengah tersebut. Dan untuk itu, inilah cerita di balik drama yang dilakukan oleh Timnas Qatar di ajang Piala Dunia. Wow, ternyata Timnas Qatar ini akan berhadapan sama Indonesia di Piala Asia nanti. Ini sudah tentu sebagai peringatan keras buat Timnas Indonesia. Tetapi ingat, ini sudah dipertontonkan dan disaksikan para media-media dan pencinta sepak bola di seluruh dunia. Pasti nanti akan disorot. Pasti akan disorot selalu. Apabila tim Qatar ini akan bermain, apakah tim ini pemain, apa pedrama, apa Sri Mulak, atau preman? Ayo kita simak guys. The sink is full of last night's rain. Your hands will shake from all that pain. I can't erase what tore you down, but I can't stand my ground. We don't need crowns or shiny praise, just somewhere safe to land. Setelah mendapatkan tackle horor dari pemain Qatar, pemain Kanada yakni Ismail Kone saat ini tengah berada di rumah sakit.
Kabar ini diungkapkan langsung oleh Fabrizio Romano dalam cuitannya di akun X-nya. Jurnalis asal Italia tersebut juga menjelaskan jika petualangan Kone di Piala Dunia tahun ini telah berakhir. Kabarnya, cedera yang dialami oleh Kone memaksanya istirahat dari dunia sepak bola selama 4 hingga 5 bulan ke Ya depan. ampun. Tentu sebuah pukulan telak bagi rekan Jay Itzes di klub Sassuolo tersebut teman karena mimpinya untuk sang terus kapten bermain di kita, Piala Jay Dunia Itzes. pupus begitu saja. Ya Allah. Close tonight and keep one small flame Nah, alive. ribut lagi. We are not Wih, parah kali nih. Melihat pemain penting yang mengalami cedera, tentu membuat pelatih Kanada yakni Jess March marah besar. Dirinya semakin marah saat melihat tingkah laku dari para pemain Qatar yang terus melakukan protes. March menilai keputusan wasit mengeluarkan Nggak tahu kartu merah diri, terhadap sudah Malibu matahin sudah pemain tepat lain. mengingat dampak dari pelanggaran Malah dia tersebut. ribut di situ. Ia mengaku heran dengan sikap sebagian orang di bangku cadangan Qatar yang tetap memperdebatkan hukuman itu, meski Kone harus dilarikan ke rumah sakit Ya untuk menjalani Allah. operasi. Saya tidak mengerti reaksi dari seluruh bangku cadangan mereka yang mencoba memulai perkelahian tentang kartu merah. Padahal pelanggaran jelas baru saja terjadi sampai menyebabkan kaki seorang pemain patah, kata March usai pertandingan. Pelatih asal Amerika tersebut juga mengungkapkan insiden mengerikan itu terjadi di dekat bangku cadangan Kanada. Menurut kesaksiannya, benturan tersebut begitu keras hingga orang-orang yang berada di area teknis dapat mendengar suara tulang yang patah. Kejadian tepat di depan bangku cadangan, semua orang bisa mendengar suara tulang patah, kata Jess March melanjutkan. Ih, get split in ya half. Allah. So don't ask for miracles, don't. Ya ampun, inilah kalau pemainnya yang tidak profesional seperti ini akhirnya mencederai pemain lain. Dia seharusnya paham bahwasanya dia juga pemain. Andaikan dia dilakukan seperti ini, seperti apa akhirnya? Lihat si Ismail Conte ini. Seharusnya dia melakoni pertandingan sampai akhir Kanada bermain di Piala Dunia tahun ini. Akhirnya dia berhenti di pertandingan menghadapi Qatar ini karena dicederai dan dipatahi kakinya. Apalagi dia bisa menjadi absen sampai 4 atau 5 bulan ke depan. Itu sangat merugikan orang. Apa ini Qatar ini? Setelah itu malahan dia ribut pula di pinggir lapangan. Para pemain-pemain cadangannya ini seakan-akan melakukan drama seperti tidak berdosa. Alamak. Gimana guys pendapat kalian guys tentang tim Qatar ini? Ayo tulis di kolom komentar. Kita lanjut kembali. Don't ask for more. We're only flesh and bone at your front door. We are not save the world. We are not save the world, but we can pull you close. Sudah salah tetap gak tahu diri. Mungkin itulah kalimat yang pas ditujukan kepada Qatar. Berdasarkan artikel dari media Vietnam di atas, pelatih media Qatar Vietnam. yakni Julen Lopetegui hampir berkelahi dengan Jess March. Untuknya perkelahian itu bisa diredam oleh para pemain dan staf yang lain. Tapi, tetap saja akibat insiden tersebut, sesi konferensi pers menjadi sangat panas karena kedua tim seakan tak mau damai. I can't erase what tore you down, but I can't stand my. Memang sangat lucu ya guys ya. Sudah dia yang bikin masalah, dia pula yang gak terima. Ini yang sangat memalukan buat Asia. Seharusnya memang tidak layak Qatar ini masuk ke Piala Dunia. Tetapi apalah, kita tahu banyak liku-liku dan sandiwara, bukan di lapangan aja, di luar pun ada. Akhirnya Qatar ini lolos dengan cara dia sendiri. Namun di Piala Dunia tidak ada mencerminkan seperti tim yang profesional, tim yang bisa dihargai, malahan dibenci. Ayo kita simak guys. We don't need crowns. Kubu Kanada pasti semakin geram dengan tingkah laku dari timnas Qatar. Bahkan pelatih mereka yakni Lopetegui mengakui jika tackle yang dilakukan oleh pemainnya adalah sebuah tindakan yang tidak disengaja.
Saya ingin mendoakan yang terbaik untuk Ismail Kone. Semoga dia bisa pulih secepat mungkin. Ini adalah hal utama karena itu saya berharap yang terbaik untuknya. Itu adalah sebuah kecelakaan. Apa yang terjadi? Saya yakin Asim tidak Itu ingin kan menyebabkan pendapat cedera Anda, ini, kata guys. Lopetegui pada Pendapat media. Anda. Kini berhubung kejadian itu ramai menjadi perbincangan banyak media, FIFA siap turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Jika pemain Qatar terbukti bersalah dan secara terbukti membuat pemain cedera, maka pemain yang bersangkutan bakal mendapatkan hukuman. Sebagai Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA bertekad untuk memberikan keadilan kepada siapapun yang bermain Seharusnya di adil Piala FIFA Dunia. ini. Tapi apalah, kita tahu sendiri FIFA seperti apa. Carry your name through the hardest day. No, we can't fix it all, but we can take this fall. Came in on tired shoes. With a Ini busted map and ceritanya ball. tim Qatar. Sebelum bermain di Piala Dunia, Qatar memang menjadi tim yang penuh kontroversi, terutama saat mereka bermain di babak kualifikasi. Perjalanan Qatar dalam babak tersebut memang kerap diwarnai oleh berbagai keputusan yang memicu perdebatan sengit di kancah internasional. Sebagai salah satu kekuatan sepak bola baru di Asia yang didukung kekuatan finansial besar, langkah Qatar tidak pernah lepas dari sorotan, baik yang terjadi di dalam lapangan maupun keputusan politis di luar lapangan. Rentetan kontroversi ini membentang dari insiden teknis pertandingan, tuduhan hak istimewa dari konfederasi, hingga pengakuan taktik yang tidak sportif yang mencederai nilai-nilai fair play. Salah satu insiden paling membekas dalam ingatan publik sepak bola Asia terjadi pada Juni 2024 dalam laga babak Ini Qatar kualifikasi menghadapi zona Asia India. melawan India. Saat itu Qatar berhasil membalikan keadaan dan memenangi laga. Namun gol penyama kedudukan mereka memicu kemarahan besar. Melalui rekaman siaran Woi. ulang, bola hasil Ih, udah sundulan pemain keluar Qatar bolanya, terlihat digolin jelas lagi. sudah melewati garis gawang dan keluar lapangan sebelum Memalukan. ditangkap oleh kiper India. Namun pemain Qatar menarik kembali bola tersebut ke dalam lapangan dan menendangnya ke gawang yang kosong. Wow. Karena babak tersebut belum menerapkan teknologi VAR, wasit tetap mengesahkan gol hantu tersebut. Ya Allah, wasitnya pun gak jelas ini. We don't need crowns or shiny play. Inilah keistimewaan tim Qatar ini. Bayangkan, timnas India awalnya bisa memenangkan duel atau pertandingan, namun di saat terakhirnya Qatar bisa mencetak gol dengan cara gol hantu. Bola yang sudah keluar dimasukkan kembali ke lapangan dan ditendang ke gawang. Namun apa? Wasit mengesahkan. Itulah kehebatan Qatar ini. Gimana pendapat Anda, teman-teman? Inilah kehebatan Qatar. Dia bisa menguasai semuanya. Apakah kedepannya timnas Indonesia akan bernasib seperti ini? Kita lihat nanti seperti apa. Just somewhere safe to land and stay. If the whole Kontroversi tidak berhenti di situ, melainkan berlanjut hingga tata kelola kompetisi di tingkat regional. Ya. Pada Oktober 2025, keputusan AFC menuju Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah tunggal untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia menuai kritik tajam dari media internasional seperti The Ya, Athletic. di kualifikasi Piala Penunjukan Dunia sepihak ronde tanpa keempat kemarin. transparansi ini dinilai sangat diskriminatif karena menciptakan ketimpangan jadwal yang merugikan negara peserta lain seperti Indonesia, Irak, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tamu dipaksa bertanding dengan waktu istirahat yang sangat minim, berkisar 72 jam saja antara Alamak. pertandingan. Sebaliknya, Qatar dan Arab Saudi selaku tuan rumah diuntungkan dengan jeda istirahat hingga 6 hari. Situasi ini memperkuat tuduhan adanya dominasi finansial dan pengaruh politik negara-negara Teluk yang mendikte keputusan AFC demi keuntungan performa tim nasional mereka sendiri. Take this fall side by side. Kalau seperti ini terus caranya, tim-tim yang ada di Timur Tengah, semuanya diatur sekian rupa, seenak jidatnya aja, ya otomatis tidak bisa tim-tim lain secara profesional dan keadilan itu bisa hilang. Kenapa? Perjuangan itu akan dipatahkan dengan hilang keadilan di sana. Makanya banyak tim-tim yang sangat kecewa atas keputusan-keputusan dan cara permainan di lapangan yang dilakukan oleh tim-tim yang ada di Timur Tengah ini. Terlebihnya tim Qatar ini. Ini jadi sorotan, ini jadi pelajaran. Mulai dari cerita yang lama sampai kejadian yang di Piala Dunia saat ini. Oke, kita lanjut guys.
Side by side. We are not safe. Indonesia harus hati-hati pada Qatar. Why? Kini, dengan deretan kontroversi yang dilakukan oleh Qatar, maka membuat Indonesia harus ekstra waspada. Alasannya, karena pada awal tahun depan Wih, tim satu Garuda grup. bakal melawan Qatar di Indonesia lawan ajang Qatar. Piala Asia. Maka dari itu, sebelum melawan mereka, Indonesia harus memiliki cara terlebih dahulu untuk menghindari drama yang bakal dilakukan oleh tim asal Timur Tengah tersebut. Mengenai hal ini, Indonesia bisa belajar dari kasus yang pernah dialami oleh Garuda Muda di Iya, ajang Piala ini Asia waktu U23. itu U23 Waktu itu Justin dipimpin Hubner oleh, dan kawan-kawan benar-benar Sinteyong. dirugikan oleh keputusan wasit. Hingga akhirnya Indonesia harus menyerah dengan Qatar dengan skor Iya. 2-0. Ipar Jenner waktu itu dikasih kartu merah. I heard that Ah, iya kan? crack in your voice. Ini drama ini. Soal ini juri teringat Ah, kata-kata ini yang pernah Son. diucapkan oleh beberapa bintang sepak bola dunia, terutama yang berasal dari Asia. Salah satunya datang dari Son Heung-min. Pemain asal Korea itu tahu betul dengan tipikal tim yang berasal dari Timur Tengah. Setiap tim di Asia selalu memiliki karakter yang berbeda. Contohnya, tim yang berasal dari daerah Arab. Mereka biasanya memiliki banyak cara demi bisa meraih kemenangan. Itulah yang sering kami rasakan ketika melawan mereka, kata Son Heung-min pada media. Small flame alive. We are not safe. Whoa. We are not safe. Itu peringatan dari Kapten Timnas Korea. Sepanjang Timnas Korea berlaga di Piala Asia, itulah yang ditemui oleh tim yang ada di Asia ini. Tim-tim Timur Tengah ini banyak cara dan banyak drama. Di situ bisa mengalahkan tim-tim unggulan dengan cara dan drama yang dia lakukan. Makanya diperingatkan oleh tim seperti Korea dan Jepang ini, menghadapi tim-tim Timur Tengah ini harus lebih gigih, harus bisa mencetak gol agar dia tidak banyak drama. Ayo kita simak guys. Still I'll stay right here. Untuk melawan Qatar pada Januari nanti, Indonesia juga bisa memakai tips dari timnas Jepang. Tips yang dimaksud adalah lawan dengan kualitas. Sejauh ini Qatar akan kesulitan jika lawan yang mereka hadapi bermain bagus. Maka hal itu bisa dilakukan oleh Indonesia. Karena jika mampu bermain bagus melawan Qatar, tim asal Timur Tengah itu bakal kesulitan menunjukkan drama-drama yang bisa mereka pamerkan. If the whole wide thing comes apart, I'll be your peace. Oke guys, jadi sepanjang yang kita dengar dari video kali ini, inilah cerita buruk dari timnas Qatar yang melakukan tackle yang keras terhadap pemain Kanada, yaitu Ismail Conte. Seharusnya Ismail Conte berlanjut ke pertandingan-pertandingan seterusnya, akhirnya berhenti di babak ini. Dan bisa jadi Ismail Conte ini akan mengalami absen di setiap pertandingan selama 4-5 bulan ke depan. Ini sangat merugikan buat Ismail Conte ini. Sangat disayangkan pemain Qatar dengan tega melakukan sampai Ismail Conte ini patah kakinya. Padahal mereka sama-sama pemain. Andaikan di diri mereka terjadi seperti itu, apa? Ini malahan sudah kejadian seperti itu, wasit memberi peringatan dengan memberi hukuman kartu merah, malah pemain-pemain cadangan mereka tidak terima dan bikin keributan di pinggir lapangan. Ini menjadi peringatan keras buat timnas Indonesia. Karena timnas Indonesia akan berlaga sama Qatar ini di Piala Asia nanti. Karena kita satu grup sama mereka seperti Jepang, Qatar, Indonesia, dan Thailand. Di samping kita ingin mengalahkan mereka, kita pun harus hati-hati dengan cara permainan brutal ini yang merugikan orang. Makanya mulai dari saat ini, mari kita dengar, kita simak apa yang disampaikan oleh pemain-pemain Korea dan Jepang. Mainlah dengan main yang bagus
dan kalahkan dan cetak gol secepat mungkin agar pemain Qatar ini atau pemain Timur Tengah ini tidak banyak drama dan tidak banyak melakukan hal-hal yang merugikan tim lain. Oke guys, demikian video kali ini. Jangan lupa kita sambung diskusinya ke kolom komentar. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.